materi dari matematika keuangan ya, masuk ke bab 4. Minggu lalu kita sudah belajar bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, ada belajar tentang tingkat suku bunga segala macam. Nah, minggu depan insya Allah kita akan kuis ya. Kuis 15 menit pertama aja dari jam 8 sampai jam 8.15. Soalnya nanti Anda bisa akses di Emas. Setelah dari kuis baru kita mulai materi ya. Oke? Ya, minggu depan ya. Nah, sudah beli bukunya semua? Sudah, Pak. Nah, banyak latihan-latihan di situ ya. Silakan Anda latihan ya. Sayangnya nggak ada asisten dosen di mata kuliah ini ya. Oke. Kita masuk sekarang ke bab 4 ya, ke bab 4 anuitas biasa atau ordinary annuity ya, ordinary annuity. Nah, ini adalah sebuah materi ya yang berkaitan dengan pembayaran dalam jumlah tertentu atau simpanan dalam jumlah tertentu yang sama setiap bulannya misalnya atau secara periodik itu akan menghasilkan duit berapa. Contoh misalnya, Anda misalnya menabung setiap bulan itu 100.000. Gitu ya. Kemudian Anda dapat bunga per bulan itu misalnya 0,5%. Nah, kalau Anda terus 100.000 selama 50 bulan Anda tabung dan dapetin bunga 0,5% per bulannya, bunganya majemuk atau bunga biasa di bank? Majemuk atau bunga biasa? Majemuk. Compounded atau bunga atau simple interest? Kalau di perbankan? Compound. Compound. Oke, compound interest ya, compound interest. Oke. Nah, setelah 50 bulan, tadi kan 100 100 100 ya. Uang Anda akan jadi berapa 50 bulan kemudian? Kalau pokoknya saja ya 100 kali 50 gitu ya. Ya kan? 5 juta. Tapi kan tadi ada bunga yang diberikan kepada tabungan Anda. Jadi uangnya jadi berapa? Nah, ini adalah konsep dari anuitas. Kemudian Anda nabungnya di awal bulan atau di akhir bulan. Itu juga berbeda. Nah, kalau ordinary annuity ini, simpanan atau pembayaran itu dilakukan di akhir periode. Bisa akhir bulan, bisa awal bulan. Akhir bulan atau akhir triwulan atau akhir tahun. Nah, kalau dia pembayarannya atau simpanan dilakukan di awal bulan, itu bukan menggunakan yang di bab 4 ya. Nah, jadi kita fokusnya sekarang anuitas biasa ini atau ordinary annuity ini adalah pembayaran atau simpanan dalam jumlah yang sama setiap periodenya ya, yang akan menghasilkan berapa nantinya dan berbagai variasinya ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, ini adalah pendahuluannya ya. Ada pendahuluan, definisi, persamaan. Ada 3 cara menyelesaikannya secara matematis, secara Excel, dan secara kalkulator keuangan. Ya, kalau saya terus terang saat ini selalu menggunakan Microsoft Excel dalam menghitung yang ada di bab 4 ini. Ya. Oke. Nah, ini tujuannya nanti Anda akan lihat. Nah, definisi anuitas yang pertama adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya sama besar. Ini kata kuncinya. Jadi kalau Anda nabungnya bulan ini 100.000, bulan depan 200.000, bulan depan 50.000, itu bukan anuitas. Jadi yang disebut anuitas itu adalah yang Anda nabungnya
itu jumlahnya sama setiap periode. Misalnya setiap bulan 100.000 bulan ini, bulan depan 100.000, 2 bulan lagi 100.000, 3 bulan lagi 100.000. Nah, kemudian periode waktunya juga sama ya, tiap akhir bulan contohnya tadi. Nah, contohnya penerapannya adalah pembayaran bunga pinjaman, nah, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah. Kalau seperti contoh saya mengambil KPR syariah, itu setiap bulannya ada tanggalnya harus sudah membayar jumlah yang sama dari awal pertama kali nyicil sampai nanti selesai. Nah, ada anuitas biasa atau ordinary annuity, ini topik pembahasan kita kali ini. Pembayaran dilakukan setiap akhir periode. Jadi kalau bulan Maret ini, Anda nyimpennya nanti, store-nya nanti ke tabungan Anda tanggal 31 Maret. Nah, kalau anuitas di muka atau annuity due, ini dilakukan di setiap awal periode. Jadi Anda nabungnya tanggal 1 Maret kemarin. Nah, ini penting Anda harus bisa membedakan ya antara ordinary annuity sama annuity due. Karena nanti hasilnya itu berbeda. Hasilnya berbeda. Nah, atau ada anuitas deferred annuity, pembayaran dilakukan setelah beberapa periode. Nah, kita fokus di ordinary annuity. Ini persamaannya, kalau Anda ingin menggunakan cara matematis, jadi present value, nilai sekarang atau nilai saat ini, itu adalah 1 dikurang 1 plus I, tingkat bunga per periode. Kalau Anda nyimpennya per bulan, maka bunganya juga per bulan. Ingat kemarin bunga selalu dinyatakan setahun ya, betul nggak? Jadi kalau bunga setahun 6%, Anda simpannya setiap bulan, maka dibuat bunganya per bulan. 6% misalnya dibagi 12, 0,5%. Kalau Anda nyimpannya setiap triwulan, bunga per tahun dibagi dengan 4. Gitu ya. N jumlah periode, berapa kali setoran yang Anda lakukan, 20 kali atau 20 bulan, 30 kali atau 30 bulan. Nah, ini anuitasnya adalah pembayaran per periodenya. Oke. Kita lihat ya. Hitung nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun. Mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% per tahun. Jadi kalau secara grafis, ini saat ini 0, nah Anda nggak terima. 1 tahun lagi, di akhir tahun 0 atau awal tahun 1, Anda akan dapat uang 1 juta. Nah, sampai nanti akhir tahun kelima, Anda dapat uang 1 juta. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, sampai 5, Anda dapat uang 1 juta sama. Ya, berapa nilai sekarangnya? Yang pasti nilai sekarang itu lebih rendah daripada jumlah keseluruhan ya, karena di compounded ya. Nah, di factoring. Jadi 1 minus 1 plus 0,15. Kenapa 0,15 ini? Kenapa I-nya 1 tahun? Kenapa I-nya 1 tahun? Karena dapat uangnya setiap tahun. Ya, karena dapat uangnya setiap tahun. Karena dapat uangnya setiap tahun. Nah, ya. Dapat 3.352.000 sekian. Oke.
Nah, kalau menggunakan Microsoft Excel, ya, nah ini, saya stop share dulu ya. Saya ganti pakai Excel. Oke. Oke. Bentar ya. Udah kelihatan? Excel-nya kelihatan belum? Belum ya? Oke, saya share Belum, screen. Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya. I-nya berapa? Tingkat suku bunganya? 0,15. I-nya 15%, 0,15. Oke. Terus NPER-nya, NPER ini maksudnya adalah jumlah penerimaan yang diterima. Itu berapa kali dia akan terima? 5 kali ya di soal ini ya. NPER-nya 5 kali. Oke. Kemudian PMT. Nah, ada PMT. PMT ini adalah simbol untuk setiap tahunnya atau secara periodiknya dia terima berapa atau bayar berapa. Contoh di sini dia terima 1 juta ya. Oke, ini PMT. Terus yang ditanyakan adalah future value. Kalau ada future value-nya di 0, nah ini ada type nih. Nanti kita lihat ya, ada type ya. Type ini maksudnya adalah ini terima uangnya di akhir atau di awal. Contoh di sini di akhir atau di awal terima uangnya? Di akhir ya. Maka dia ordinary annuity. Nah, dia type-nya adalah 0. Oke, ini data yang kita terima nih, yang kita punya ya. Oke. Nah, sekarang kita cari berapa present value dari penerimaan uang 1 juta ya, 1 juta dalam setiap tahun sampai 5 tahun dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini saya pakainya Mac ya. Jadi harus sama aja, masuk aja insert function ya. Anda masuk insert function ya. Nah, ini saya pakai more function. Terus saya pilih PV, present value. Nah, saya ketik aja PV ya misalnya. Nah, ini dia PV, insert function. Nah, rate-nya ini kita pakai yang 15%. NPER-nya, jumlah penerimaannya 5 kali. Payment-nya itu 1 juta. Nah, maka ini future value kalau Anda mau buat 0, type-nya juga 0. Nah, terus klik done. Nah, ini minus karena PV biasanya memang minus ya. Oke. Jadi berapa dapatnya? 3.352 ya. 3.352. Jadi 5 juta yang akan diterima, 1 juta setiap tahunnya selama 5 tahun itu nilai sekarangnya bernilai 3.352.155. Nah, ini apa ya? Penting juga. Jadi kalau Anda ditawarkan sebuah investasi yang memberikan 1 juta di depan, 1 juta di akhir tahun selama 5 tahun, Anda mau bayar berapa? Anda mau bayar maksimal 3.352. Nah, hal ini nanti biasanya Anda akan dapat di manajemen keuangan maupun investasi. Ada pertanyaan dulu terkait Excel-nya? Pak, maaf mau nanya. Jadi kalau misalnya type-nya itu di awal atau yang tadi mayoritas di muka itu nilainya bakal 1 juta gitu ya Pak? Iya, enggak, dia akan terima. Jadi ini kan terimanya gini ya. Ini misalnya mulai nih tahun tahun 0 ya, tahun 0. Dia nggak dapat. Ini 0. Nah, ini terus tahun 1. Dapat berapa dia? 1 juta ya. Nah, ini. Nah, tarik ini. Nah, gini nih.
Sama ini yang ordinary annuity ya, ordinary annuity. Jadi terimanya di apa? Di akhir, tiap akhir tahun ya kalau contoh di sini. Nah, kalau yang ordinary due, yang due ini dia terima di awal tahun. Nah, ntar dia terimanya sampai di awal tahun kelima atau akhir tahun keempat. Nah, ini due. Sama nggak hasilnya kira-kira? Ordinary sama due. Hasilnya sama nggak present value-nya? Kira-kira coba guys. Sama? Beda. Beda ya. Kenapa beda? Coba. Secara logika dulu deh, sebelum kita masukin di Excel ini. Secara logikanya, mana yang lebih besar? Ordinary atau due? Mana yang lebih besar? Hasilnya. Kalau kita ngomong future value deh, future value nih. Anda nabung awal tahun sama akhir tahun. Ini awal tahun 1 juta, dia baru teman Anda akhir tahun 1 juta. Future value mana yang lebih besar? Due atau ordinary? Coba. Halo? Yang dulu ya Pak. Yang due, kenapa kira-kira? Yang dulu dalam 4 tahun itu sudah dapat 5 juta. Nah, jangan lihat ininya. Kan kalau ini nih, ketika tahun 0 dia nggak dapat apa-apa. Ya nggak? Ini tahun 0, awal tahun udah 1 juta uang masuk. Ini baru akhir tahun kan? Betul nggak? Coba. Yang due di awal tahun udah 1 juta kan? Yang ordinary baru akhir tahun. Gitu nggak? Sama nggak nilai 1 juta di awal tahun sama di akhir tahun? Sama nggak? Beda, Pak. Beda kenapa? Karena bunganya bukan, Pak. Iya, karena kan yang pertama udah 1 juta di awal tahun tuh. Udah dapat bunga selama setahun kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya. Yang ordinary kan baru di akhir tahun naruhnya. Betul nggak? Ya. Nah, kan kayak gitu aja sebetulnya. Simple. Jadi kalau type-nya kita buat 1, ini jadi ordinary due. Nah, ini. Ini berapa coba nih? Ini 0 ya. Berapa nih present value coba lihat. 3 juta sekian ya. Betul ya? Oke. Ini kalau saya rubah type-nya jadi 1, berarti ordinary due. Kita rubah jadi 1, maka otomatis, nah tuh dia naik tuh. 3854. Abaikan minusnya. Abaikan minusnya. Jadi kalau ini 0, nah 3352. Jadi kalau Anda sewa, misalnya nih, Anda ngekos ya, misal Anda ngekos. Kalau Anda sebagai yang punya kos atau juragan kosnya, Anda mau sewanya dibayar di akhir bulan atau di awal bulan sebagai yang bayarin kos, yang punya kosan. Di awal bulan. Kenapa Renald di awal bulan? Kenapa bukan di akhir bulan Renald? Jawabannya udah benar. Kenapa di awal bulan bukan di akhir bulan? Karena kan kita sebagai pemberi, karena kalau misalnya di awal bulan kan yang kita beri itu jadi lebih dikit. Iya, kita sebagai juragan kos benar. Kalau awal bulan kita terima, dampaknya apa? Awal bulan sama akhir bulan bedanya apa? Bedanya apa, Michael? Bedanya apa, Michael? Awal bulan dan akhir bulan, terima uang sewa. Coba. Oh, bunga. Apa? Kenapa? Michael? Coba yang lain gimana? Kenapa? Coba yuk. Anda harus dapetin reason-nya ya. Karena kalau udah dapet, ini gampang kok. Apa dulu? Kenapa? Bunga yang kita kalau misalnya kita menerima uang di akhir tahun itu, bunga yang kita berikan lebih banyak, Pak. Kalau kita terima uang, kalau si juragan kosnya terima awal bulan, uang itu gampangnya misalnya langsung dia depositoin deh. Misalnya dia punya 10, misalnya dia punya 30 pintu, masing-masing bayar 1 juta. Berarti dia di awal dapat 30 juta kan? Betul nggak? 30 jutanya itu dia depositoin misalnya. Let's say dapat nanti di akhir bulan pertama uang kosnya 30 juta,
ditambah misalnya ada bunga lah 100.000 aja misalnya, maka akan jadi 30.100.000. Tapi kalau dia terimanya di akhir bulan sewanya, maka ketika akhir bulan cuma dapat sewanya 30 juta. Nggak ada tambahan lagi toh, karena kan dia nggak bisa depositoin di akhir bulannya misalnya. Gitu ya. Nangkep nggak yang lain? Ya. Bisa lanjut kita? Halo? Coba. Oke, lanjut ya. Ini saya stop share dulu. Ada pertanyaan? Nah, ya, udah dapat ya. Kelihatan ya sekarang ya. Nah, jadi ini I-nya 15%. Sekali lagi hati-hati, bunga itu selalu dibuat setahun. Kalau ini terimanya setiap bulan, maka 15%-nya ini, di rate-nya ini harus dibagi dengan 12 dulu. N-nya berapa lama dia akan terima, berapa kali dia terima frekuensinya, PMT-nya ini berarti berapa yang dia terima setiap kali menerima, ya future value karena dia nggak ditanyain bisa buat 0, type-nya ini hati-hati, karena ini ordinary-nya, karena ini anuitasnya adalah ordinary, diterimanya di akhir, maka dia 0. Ini akan jadi 1 kalau dia diterimanya di awal, jadi annuity due. Nah, hati-hati ya, karena nanti hasilnya beda. Tadi saya sudah tampilkan di Excel ya, hasilnya beda. Dapat 3.352.155. Abaikan negatifnya. Oke? Lanjut ya. Nah, ini kalau pakai kalkulator lah, ntar Anda lihat sendiri. Nah, sekarang menghitung besarnya cicilan. Nah, saya mau beli mobil misalnya, terus saya mau kredit kendaraan bermotor (KKB). Nah, ya. Nah, saya kemudian bisa menghitung-hitung berapa jumlah cicilan per bulannya. Ini kalau secara rumus, nah, present value, berapa sekarang harga mobil yang mau saya beli. Let's say misalnya harga mobilnya berapa ya? Harga mobil itu 300 juta. Down payment-nya 20%. Jadi berapa yang saya pinjam? Yang saya pinjam berapa? Harga mobil 300 juta, DP-nya 20%. Jadi berapa yang saya pinjam? Coba. 240 ya, Pak? Oke, 240. Nah, pinjamannya 240. Jadi pinjamannya itu harga mobil dikurangi DP-nya, 240 juta. Nah, berapa cicilan per bulannya? Berapa cicilan per bulannya tergantung berapa tingkat suku bunga yang ditetapkan atas pinjaman saya yang 240 juta. Berapa kali saya akan bayar? N-nya berapa? N-pernya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Nah, ya. Nah, itu membayar cicilannya. Jadi, kalau saya ingin membuat pembayaran per bulannya lebih murah, N-pernya harus dikurangi, jangan 2 tahun, tapi setahun. N-pernya ditingkatkan. Jadi kalau misalnya saya mau bayar setiap bulannya lebih kecil, maka saya frekuensi bayarnya, jumlah pembayarannya harus dinaikkan. Jangan setahun, tapi 2 tahun. Atau bunganya dikurangi. Nah, ya. Oke. Kita lihat nih. Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per tahun. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan, berarti N sama dengan 24. Ya. Terus I-nya berapa? Bunganya berapa? 12%. 12% per tahun. 12% per tahun. 1%. Nah, bunganya 1%. 1%. Kenapa 1%? Karena nyicilnya per bulan, ya.
Bulan. Ini 12. Nah, ini hati-hati di situ ya. 12% dibagi 12. Nah, pinjamannya berapa? 10 ya. Nah, ini sebelah present value-nya 10 juta. PV 10 juta. Itu dia. Kalau pakai manual, Anda pakai rumus yang ini sebetulnya. PV. Nah, pakai rumus yang ini ya. Nih, nah ini. Oke. Dapat 470. Sekarang coba kita pakai Excel ya. Excel. Nah, tadi I-nya berapa? 1%. 1%. Oke, 1% ya. Pinjamannya berapa? PV-nya tadi 1 juta ya? 10 juta, Pak. Oh, sorry, 10 juta. Oke, 10 juta. Ya. Terus berapa kali dia bayar? N-nya? 24. Oke, 24. Yang dicari apa? Pembayaran per bulan berarti apa? PMT. Nah, PMT-nya berapa? Pembayaran tiap bulannya berapa gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai kliknya di sini adalah PMT. Nah, dapat nih. Insert function, rate-nya 1%. N-nya 24 kali dia bayar, PV-nya 10 juta, tapi kita buat minus juga bisa, nggak apa-apa ya kalau mau seperti ini, minus. Future value-nya 0. Nah, type ini kalau dia ordinary annuity, ya, yang bayarnya di akhir, nggak diisi nggak apa-apa. Tapi kalau dia ordinary due, yang bayarnya di awal, harus diisi 1. Gitu loh. Ya. Jadi ingat lagi, karena ini ordinary annuity, pembayaran atau penerimaan di akhir periode, maka ini type-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ordinary annuity due, penerimaan maupun pembayaran di awal harus diketik nih type-nya 1. Nah, ini 0 ya. Oke, dan nah dapat 470.734. Jadi dia harus bayar setiap bulannya 470 ya. Kalau dikali 24 aja berapa nih? Nah, 11 juta sebetulnya. Pokok pinjamannya 10 juta, ini 11 juta. Nah, ya. Sekarang saya tanya ke Anda, bagaimana kalau PMT-nya mau dikecilin? Caranya gimana? Pembayaran per bulannya si ibu ini maunya, dia nggak sanggup kalau 470. Bagaimana kalau mau dikecilin? Caranya gimana? N-nya ditingkatkan, Pak. N-nya ditingkatkan. Oke, jadi berapa misalnya? 36 ya? 36 mungkin, Pak. 36, misalnya ya. Ah, jadi 332. 332. Nah, ini kalinya berarti 36. Nah, cuman dapatnya lebih gede itu sebetulnya. Nih, kalau 24 kan 11, lihat ya. Kalau 24 berapa nih? Yang ngasih duit akan dapat kalau ditotalkan berapa? 11.297 kan? Ya nggak? Betul nggak? Lihat ya, contoh di sini ya, baik-baik ya. 11 juta. Terus katanya si ibunya, aduh nggak bisa saya kalau di atas 400 nggak bisa. Oke, jadi 36. Nah, jadi 332, tapi ini kali 36. Nah, 11,95 juta. Jadi PMT-nya lebih kecil, tapi in total sebenarnya lebih gede lagi kan. Betul nggak? Ya. Oke, kalau N-nya tetap 24, tapi terus dia mau lebih kecil dari 470, caranya gimana? Bayar tetap 24 kali, tapi dia mau lebih kecil dari 470, caranya gimana? Caranya gimana, guys? Halo? Bagaimana caranya? Payment per bulannya mau lebih kecil, tapi dia tetap bayarnya 24 kali. Jadi gimana caranya?
Halo? Jumlah pinjaman apa? Jumlah pinjamannya dikurangi, berarti dia harus ada down payment-nya. Ambil 10% down payment-nya. Jadi 9 juta dia minjemnya. Nah, jadi 423. Nah, itu ya. Jadi ini penting nih kalau nanti Anda biasanya orang kalau mau beli mobil, beli rumah, itu biasanya mereka melakukan secara kredit. Jadi penting bagi mereka untuk menghitung cicilan ini ya. Karena biasanya kalau secara keuangan cicilan ini harus 30% dari total gaji. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada yang mau tanya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini ya, sama nih. 12%. Nah, bagi 12 jangan salah. Karena dia per bulan bayarnya. Enter-nya, PV-nya, nah dapat 470. Oke. Ini pakai kalkulator sama. Nah, sekarang menghitung jumlah periodenya. Wah, pakai log tuh ya. Saya udah males pakai log nih ya. N sama dengan log I PV kali I dibagi anuitasnya, pembayaran per periodenya dibagi log 1 plus I ya. Oke. KPR sebesar 200 juta dikenakan bunga 24% per tahun. Besar angsuran per bulan 6 juta, berapa lama KPR tersebut akan lunas? Jadi log 1 kurang 200 jutanya ini present value kali 0,02 dari mana nih? Dari mana ini 0,02? 2%, Pak. Oke, 2% dari bunga per tahun 24%. Terus dia nyicilnya per apa? Per bulan kan? Bagi 12. Ya, sama dengan 2%. Oke. Terus dibagi tiap bulan bayarnya 6 juta ditambah log 1 plus 0,02. Dapat 55,478 bulan. 55 bagi 12 55,478 periode atau 13,87. Oke, coba kita pakai Excel ya. 2 juta, 24, 6 juta. Oke. Oke, kita pakai Excel sekarang. Tadi I-nya berapa? 2%. Pinjamannya 200 juta. PMT-nya dia bayar setiap bulan adalah 6 juta. Ya. Terus yang ditanya adalah N-nya ya. N-nya berapa? Ini berapa? Oke. Sekarang kita cari N-nya. Insert function. Oke, rate-nya 2%. PMT-nya 6 juta. PV-nya 200 juta. Dan 55,478. Ini harusnya bagi 12 ya. Nah, 4,6 tahun. Betul nggak? Yang gampang sini aja sebetulnya. Ush.
Eh. Iya nih pas. Jadi dia berapa? 55 bulan ya, atau 56 bulan baru lunas. Oke? Ada pertanyaan? Jadi 55 bulan. Balik ya, sorry ya bolak-balik nih. Nah, tuh. 55 bulan ya, enggak, bukan 13,87 dong harusnya ya. Nah, ini sama nih. Input rate 2%, PMT-nya 600 juta, payment-nya present value minus 200 juta. Jadi harus nyicil selama 55 bulan. Hampir 5 tahun. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini pakai kalkulator, sama hasilnya. Nah, sekarang menghitung tingkat bunga. Nah, kalau Anda menggunakan interpolasi secara manual, ini sulit banget ya sebetulnya ya. Karena Anda harus melakukan uji coba terus tuh. Kalau bunganya segini pas nggak? Kalau bunga segini pas nggak? Nah, itu dia. Kalau pakai Excel ini sangat mudah. Ya. Atau TVM pada kalkulator keuangan. Oke, contoh. Sebuah perhiasan itu bernilai 30 juta kalau Anda beli tunai. Tapi dapat dibeli dengan 12 kali angsuran, setiap angsuran per bulannya adalah 2.758. Berapa tingkat bunganya? Nah, nih. Jadi kalau Anda manual nih, pertama pakai rumus ini, Anda coba 18% per tahun atau berapa per bulannya? Kalau setahun 18%, per bulannya berapa? Per bulannya berapa berarti? 18% bagi 12. 1,5%. Oke. Kalau 1,5 itu hasilnya 30 juta 93. Nah, ini masih belum pas karena 30 juta harusnya dapatnya PV-nya. Nah, cari lagi. Mencoba yang baru 19%, karena kan ini masih lebih tinggi, maka kalau tingkat suku bunganya dinaikin, maka PV-nya makin turun. Nah, ya, jadi sekarang dicoba 19%. Kalau 19% itu PV-nya 29.937. Berarti gampangnya bunganya itu di atas 18%, tapi kurang dari 19%. Nah, ini dia nih. Di antara 18 sampai 19 gitu ya. Jadi, nah, ini kan. Buat deh interpolasi. 18,5% masih belum tepat juga. Nah, dapat ini ya. Jadi, berliku-liku lah. Berliku-liku ya. 30 juta, 2758, 973, 449. Kalau menggunakan Excel, gimana kalau pakai Excel nih? Ya, ini nggak dikasih sama dia ya. Oke, nah, saya stop share dulu ya. Kalau pakai Excel gimana? Tadi pinjamannya berapa? Harga itunya berapa? 30 juta kalau tunai. Ini dia. Ya. PMT-nya 2758, 2758, 973,49, 973,49. Nah, berapa kali dia bayar? Angsurannya 12 kali, ampernya 12. Oke. Yang ditanya adalah berapa sih tingkat suku bunganya, gitu kan ya? Berapa sih tingkat suku bunganya? Nah, ini kita masuk di sini adalah rate. Rate. Nah, rate ya, tingkat suku bunga rate. Insert into function. Ampernya adalah dia 12 kali. PMT-nya dia 2758. PV-nya, nah salah satu harus
minuskan 30 juta. Nah, ininya kita kosongkan dan dapat 1,55 per bulan. Atau kalau kita kalikan dengan 12, bunganya setahun 18,6%. Nah, itu dia. Jadi lebih cepat ya. Kalau saya sih terus terang ke Anda nggak bisa nyari pakai manual tadi ya. Saya pakai Excel seperti ini udah dapat nih. Oke. Balik lagi, bolak-balik kita. Ya. Jadi bunganya adalah 1,55% per bulan. Nah, jadi Anda mau bayar tunai atau cicil? Bayar tunai atau nyicil? Jawabnya apa? Mau beli tunai apa nyicil nih? Jawabnya apa? Halo? Jawabnya tergantung ya, punya uang apa enggak kan? 1,55 per bulan itu ya cukup tinggi juga ya. Oke. Nah, kita lihat. Sebuah televisi dijual dengan harga tunai 3 juta. Nah, ini harga tunainya nih. Ini berarti apa? Present value, nilai saat ini. Atau kredit dengan DP 30%, sisanya dilunasi dalam 8 kali angsuran bulanan. Sebesar 325. Berapa tingkat bunganya? Jadi total utangnya ini adalah 1 minus 30% DP-nya. Jadi total utangnya sekarang bukan 3 juta, tapi 2,1 juta. Nah, ini salah ya, bukan ini. Jadi ini sekarang present value-nya. PMT-nya itu adalah 325.000 per bayar. NPR-nya itu 8 kali. Ini adalah PV-nya. Nah, I dapat dicari tadi dengan pakai Excel yang seperti saya contohkan ya sebelumnya ya. Nah, ini kalau Anda pakai kayak begini. Oke, terus interpolasi ya, lihat ya. Nah, ini kalau pakai Excel, Anda dapat 5,004. Atau 8 kali berarti 5% kali 4, 40%, kali 8 ya, 40% berarti dia. Oke. Coba Anda cari pakai Excel. Ya. Nah, coba Anda cari pakai Excel bila harga mobil, Anda cari pakai Excel ya. Harga mobil 300 juta, DP-nya 30%. Ya, kemudian I-nya per tahun 12%. Nah, Anda bayarnya 36 kali. Coba Anda cari berapa. Oke, sorry ya, tadi putus. Wah, hilang. Tadi apa tadi? Harga mobilnya berapa? 300 juta. DP-nya 20%. I-nya 18%. N-nya 36. Coba Anda cari berapa PMT-nya, payment-nya per bulan. Kelihatan ya? Halo guys. Oke, coba Anda cari pakai Excel lagi. Coba Anda cari pakai Excel.
Berapa PMT-nya? 43.311.906 bukan, Pak? 43 juta kayaknya sih terlalu tinggi ya. Betul nggak sih? Atau yang lain sama nggak? Berapa? Yang lain dapat nggak? Sama dapat itu segitu. 43 juta ya? 43 juta. Oke, kita lihat ya. Sekarang ya. Pakai Excel ya. Berarti PV-nya berapa? Harga mobilnya berapa? 300 juta. Dikali berapa? 20 Kali 1 minus berapa? DP-nya berapa? 0,2 kan? 20% kan? Yep. Nah, ini ya. 240 juta. Oke. I-nya berapa? 18%. 18%. 0,18 bagi 12 kan? Ya. 1,5 ya. Oke. Terus N-nya berapa? 36 ya? Iya, Pak. Ini ya. Oke. Berarti PMT ya yang ditanya kan? Ya nggak? Berapa? Kita pakai PMT di sini ya. Oke. PMT insert function. Rate-nya 1,5, N-nya 36, PV-nya 240. Kalau saya dapatnya 8,6 ya? Salah nggak nih? Juta, betul nggak? Harusnya segitu kalau benar. Tadi berapa? Anda 43 kenapa? Kenapa 43 tadi kira-kira? Itu, Pak, kurang ngebagi 12 Itu bunganya. ya, bunganya. Jadi Anda masih pakai 18% ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kan ini per bulan dia bayarnya. Kalau kita kasih ya tinggian emang ya. Hati-hati ya bacanya ya. Ya. Baik, Pak. Jadi Anda lihat tadi ada yang salah karena bunganya tidak dibuat per bulan. Oke, nggak apa-apa. Saya itu belajar ya. Stop share. Oke. Oke. Kita lanjut. Udah. Nah, perpetuitas nih. Apa nih perpetuitas nih kira-kira? Jadi gini. Ada yang mau jual ke Anda nih investasi ya, ke investasi. Jual ke Anda investasi. Dia menjanjikan per tahun Anda akan dapat 1 juta. Selamanya. Dan bisa diturunkan ke anak cucu gitu misalnya. 1 juta selamanya sampai kiamat. Bisa dihitung nggak nilainya berapa sih 1 juta yang akan diterima selamanya itu? Setiap tahun Anda dapat uang 1 juta, 1 juta, 1 juta terus. Sampai nanti turun ke anak cucu sampai kiamat. Bisa dihitung nggak nilainya berapa? Itu namanya perpetuitas. Jadi perpetuitas itu adalah mudahnya Anda dapat jumlah yang sama sampai kapanpun, tidak berubah. Nah, secara matematik rumusnya adalah PV-nya, anuitasnya bagi dengan I. Asumsikan bunga 1 tahun I-nya itu adalah 10%. Ya, 10% per PA, per annual, per tahun. Ini 1 juta selamanya per tahun. Maka nilai investasi ini sebetulnya PV-nya adalah hanya simple ya, 1 juta bagi 10%. Jadi dapat
10 juta. Ah. Jadi yang 1 juta yang Anda akan terima setiap tahun selamanya sampai kiamat nanti misalnya, itu nilai sekarangnya cuma 10 juta. Kenapa? Karena uang yang diterima jauh di masa depan, itu nilai sekarang itu sangat kecil luar biasa. Nah, jadi investasi ini kalau ditawarkan, Anda mau bayar berapa? Kalau ada yang ngasih uang ke Anda 1 juta selamanya, terus bunga per tahun kira-kira 10%. Anda mau bayarin berapa investasi ini? Paling mahal berapa? Paling mahal Berapa? 9.999.000, Pak. Paling mahal ya 10 juta. Iya kan? Kalau ada 10 juta nggak dapat apa-apa sebetulnya kan? Betul nggak? Iya kan? Yang Anda dapatkan apa? Impas gitu ya. Kalau tawarin 10 di bawah 10 juta mau nggak? Mau beli nggak? Dia tawarin 9 juta, mau beli nggak? Mau nggak? Anda suruh bayarin 9 juta untuk yang 1 juta setiap tahun selamanya, mau nggak? Mau, Pak. Oh, Kenapa mau? Ada untung Karena 1 masih juta. untung 1 juta. Heeh. Tapi kalau ditawarin di atas 10 juta, mau beli nggak? Enggak. Enggak. Kenapa kira-kira? Mahalan ya. Nah, kemahalan gitu. Nah, ini juga bisa nanti Anda praktekkan itu biasanya kalau di investment itu ketika Anda menghitung harga saham preferen atau preferred stock ya, saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen dalam jumlah yang sama setiap tahunnya. Nah, karena saham preferen itu dia bayar jumlah dividen yang sama setiap tahunnya terus lamanya, maka itu kita anggap saham preferen sebagai perpetuitas. Rumusnya ya ini, harga saham preferennya. Berapa dividen A-nya ini? Kalau saham preferen, A-nya adalah dividen yang diterima setiap tahun misalnya. I-nya adalah tingkat suku bunga yang berlaku berapa. Nah, itu dia. That's perpetuity. Nah, bagaimana kalau perpetuity-nya nilai future? Nah, ini kita, jadi ini rumus cara manualnya. Oke, kita lihat ya. Nah, Anda menabung 1 juta setiap tahun pada akhir tahun selama 5 tahun. Jadi setiap akhir tahun Anda taruh 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sama nilainya. Tingkat bunganya 10%. Berapakah uang yang akan Anda dapat di akhir tahun kelima nanti? Future value-nya berapa? Nah, ini kalau pakai perhitungan manual seperti ini ya. Oke, 6.100.000. Oke. Sekarang kita pakai Excel. Kita pakai Excel. Oke, tadi PMT-nya berapa? Nabungnya berapa setiap tahun? 1 juta. 1 juta. N-per-nya dia nabungnya setiap setahun sampai 5 kali dalam 5 tahun. Oke. I-nya itu adalah 10% per tahun. Nah, ingat ya, ini per tahun nih sekarang, ini per tahun sekarang. Nah, oke. Kemudian berapa yang akan Anda dapat 5 tahun yang akan datang? Berarti kita masuk ke future value. Nah. Future value. Rate-nya adalah 10%. N-per-nya adalah 5. PMT-nya adalah 1 juta. Karena kita minusin aja ya, biar gampang. Oke. Maka uang Anda akan menjadi berapa nih? 6 juta berapa? 105.000. Nah, padahal sebetulnya kalau pokoknya aja berapa? Nilai pokoknya aja adalah 1 juta kali berapa? Kali 5 ya. Nah, sini ya.
Oh iya, sorry. Pokoknya aja ini kali ini 5 juta. Berarti bunganya berapa? Bunganya adalah 1 juta sendiri. Nah, itu dia. Oke, ada pertanyaan dulu? Coba Anda hitung berapa uang Anda kalau pembayarannya per 3 bulan sekali. Anda nabung 10 juta per 3 bulan sekali. Bunganya, I-nya 12% per tahun. N-nya 20 kali. Coba. Ini per 3 bulan ya. Coba Anda cari berapa future value-nya. Coba Anda cari. Coba ya. Berapa? Future value-nya? 297,78. Oke. 268. Ah, beda-beda nih. I-nya berapa sekarang? I-nya berapa? 8. I-nya berapa? I-nya? I-nya berapa? 4%. 3, Pak. 3% bagi 4. Oh, Iya kan? oh iya. Jadi dia 20 quarter ya, 20 triwulan dia nabungnya. Jadi rate-nya 3, N-nya 20, PMT-nya 10. 268 bukan? 268 bukan? Iya, Nah, Sama, Iya, Pak. sama. oke ya. Bisa ya. Jadi kalau pakai Excel-nya bisa ya, tapi ntar Anda cari sendiri pakai apa tuh? Apa? Manual ya. Anda suka matematika kan ya? Tuh, pakai rumus ini ya. Nah, berarti gimana tadi rumusnya kalau pakai rumus? 1 plus I-nya berapa tadi? 4% ya? 3%. 3% ya. Terus pangkatnya? 20 dibagi I-nya 3% kali A-nya berapa tadi? Berapa juta tadi A-nya? Per setiap nabung berapa? 10 juta. Nah, silahkan buktikan 286 enggak hasilnya ya. Oke? Penting tuh nanti tuh ya, misalnya Anda udah lulus, nanti kemudian udah kerja,
terus mau nikah sama pasangannya, kapan nikahnya, 5 tahun yang akan datang misalnya. Berapa tuh nanti biaya nikahnya, berapa yang Anda harus tabung tiap bulannya. Itu penerapan salah satu, tapi mikirnya nanti aja ya, jangan dari sekarang ya, sekarang sih belajar dulu ya. Gitu nggak cara mikirnya? Iya. Nah, jadi misalnya yang perempuan tuh kadang-kadang sering punya apa tuh, wedding dream. Wah, jadi apa? Dia mau mimpinya seperti apa? Nanti harus begini, hitung biayanya. Biaya kalau ngadain sekarang berapa? Terus tiap tahun biaya itu naik berapa persen? Pakai perkiraan gitu ya. Terus nanti berarti akhir tahun ke-5 setelah dia buat perencanaan itu misalnya, wah dibutuhkan sekitar 1 miliar. How much money do we have to deposit each month? Kemudian dapat berapa bunganya per bulannya in order to get 1 billion rupiah. Nah, seperti itu cara berpikirnya. Ya. Kalau Anda punya perencanaan, kalau nggak punya perencanaan. Tapi setelah Anda buat perencanaan bagus, nabung, sampai akhir tahun ke-5 nggak punya calon. Ya, nggak tahu lah kalau seperti itu ya. Itu lain lagi ya. Nah, ini contohnya. Oke. Fungsi TFN. Nah, menghitung besar tabungan periodik. Sekarang yang ditanyanya adalah berapa yang harus disiapkan. Nah, setiap bulannya, setiap 3 bulan, setiap setahun untuk mendapatkan jumlah tertentu yang ingin dihasilkan di masa depan. Nah, Ibu Aisyah ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat dia pensiun nantinya, tepatnya 20 tahun lagi. Nah, ingin memiliki uang 500 juta, ini berarti present value atau future value? Future, Pak. Future, Pak. Ini uang yang akan diterima di kemudian hari. Ini 20 tahun. Ini N-nya harusnya ya, N-pernya ya. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan. Berarti N-pernya adalah 20 kali 12. Betul nggak? Jadi ada 240 bulan kan? Betul nggak? Iya. Oke ya. Berapa besar gaji yang bulanan yang harus disisihkan? Tingkat bunga tabungan 9%. 9% per tahun. Jadi per bulannya berapa? 9% dibagi dengan berapa? 12. 12. Oke, dapat 0,75%. Nah, dapat nih 500 juta, 1 plus bunganya pangkat 240 kurang 1 bagi 0,75%. Maka tiap bulan dia harus menabung berapa? Paling rendah 748.629 rupiah. Nah, itu. Bagaimana caranya kalau Ibu Aisyah ingin uangnya lebih banyak ketika pensiun? Caranya gimana? Caranya gimana? Kalau dia inginnya bukan 500 juta ya, tapi misalnya dia ingin 800 juta. Caranya bagaimana agar dapat 800 juta? Nabungnya lebih banyak. Oke, nabungnya lebih banyak. Tapi kalau dia nabungnya tetap maunya 748.000 tetap, tapi dia mau dapatnya 800 juta. Durasi nabungnya itu Apa? Durasi lebih lama. Enggak, durasinya tetap 20 tahun. Tetap 20 tahun, dia tetap maunya 748. Untuk dapat jadi 800 juta gimana akhirnya? Cari bunga yang lebih besar. Bunganya lebih besar, Pak. Good, bunganya lebih besar. Itu aja sebetulnya. Ya. Jadi kalau di Excel ini penyelesaiannya mana nih kita lihat ya. Future value berapa tadi? 500 juta ya. I-nya adalah 0,09 bagi 12. N-pernya adalah 20 tahun kali 12 bulan. Nah, 240. Ini adalah, oke, berarti yang ditanya adalah
berapa PMT-nya, ya kan? Berapa PMT-nya? Masukin di sini PMT. Oke. Future value 500, rate 0,75, N per 240. Nah, berarti setiap bulan harus nabung 748.629,78. Saya save dulu ya. Nah, kalau dia mau 800 juta dengan yang sama, dia harus nabung 1,2 juta. Nah, ya. Kemudian dia maunya 800 juta, terus dia pensiunnya ini misalnya 30 tahun lagi, 360. Nah, cukup 436 juta. Nah, bunganya mau dapat yang 1% per tahun. 228. Nah, itu dia. Oke. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, lanjut ya. Excel udah, kalkulator udah. Menghitung jumlah periode, N/per. Nah, pakai login, logaritma lagi ya. Nah, jadi yang sekarang ditanya berapa bulan yang diperlukan dengan tabungan sekian, dengan tingkat bunga sekian, ingin mendapatkan nilai di masa depan sekian. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Nah, ya. Jadi ingat ya, sebetulnya ini saran dari saya yang udah berumur ya. Jadi Anda itu bisa jumlah kekayaan itu meningkat bukan hanya dari gaji ya dan juga tabungan, tapi juga dari investasi. Itulah mengapa pengetahuan akan investasi itu sangat penting bagi Anda nih milenial. Tapi jangan ikut-ikutan tuh pom-pom itu ya, beli saham tuh nggak hitung-hitungan dulu, main beli saham, ikutin orang, nah itu nggak boleh. Nah diharapkan dengan Anda belajar matematika keuangan ini, Anda bisa tuh menghitung-hitung. Oh nanti butuhnya berapa, nah, ini untuk berapa, ya segala macam. Ya bahkan kalau misalnya ada orang yang sekarang istrinya melahirkan anaknya, 18 tahun lagi dia mau anaknya kuliah di UI. Sekarang SPP berapa sih? Coba bisa ngitung nggak kita? Biar agak ini dikit ya. Ada ini cara ngitungnya ya. SPP sekarang per tahun berapa? 7,5 apa paling murah? 7,5 Pak kalau yang biasa. Berarti 7.500.000 kali berapa semester lulus? 8. 8. Oke. Berarti 60 juta ya. 60 juta ya sampai lulus ya? Ya nggak? Nah, terus dia lakukan tuh, nanti Anda dapat tuh di keuangan atau di mana ya. Atau Anda sudah dapat ya, menghitung rata-rata geometrik. Jadi ketika dihitung dari tahun berapa sampai tahun berapa, rata-rata kenaikan SPP itu misalnya per tahun naik 5%. Nah, kenaikan SPP per tahun itu 5%. Nah, anaknya akan kuliah. 18 tahun lagi ya. Berarti jumlah kebutuhan dana 18 tahun yang akan datang untuk SPP adalah 60 kali 1 plus 0,5 pangkat 18. 144 juta. Kalau naiknya 10 tahun, 10%, berarti 333 juta.
Ini apa? Future value atau present value? Apa ini? Future value atau present value? Jumlah dana ini, coba. Future atau present value? 3 Oke, ini future. Nah, terus NPR-nya per tahun aja ya, 18 kan? Ya nggak? Terus apa lagi? I-nya dia mau dapat berapa per tahun? Let's say dia mau dapat bunganya itu sekitar 12% per tahun. Berapa per tahun yang harus disisihkan? Nah, bisa nggak nyarinya? Saya berarti kita cari ya PMT. Rate 12%, NPR-nya 18 tahun, dia per tahun ya. Future value-nya 333 juta. Dan nah, per tahun dia harus nabung 5,983. Kalau dilihat, kok kecil amat ya, padahal ini kalau dikalikan 18 berapa ya? Cuma 107 loh. Kok jadinya 333 ya? Nah, ada faktor apa nih? Jadi kalau Anda lihat ya, kalau dia nabung 5,983 per tahun, ternyata sampai 18 tahun kan cuma jadi berapa? 107 juta kan? Betul nggak? Kenapa bisa jadi 333 juta? Ada faktor apa? Ada faktor Naiknya PP-nya, Pak. bunga berbunga kan? Compound interest kan? Iya nggak? Betul nggak? Betul. Nah, kalau dia cuma yakin dapat 6% per tahun, 6%, 0,06 per tahun, ya dia harus nabung lebih banyak lagi, 10 juta lebih. Tuh, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 18 tahun akan datang, 333 juta. Itu dia. Nah, uang inilah yang dimasukkan ke, yang disebut, kalau Anda tahu, namanya tabungan pendidikan. Nah, itu dia. Tabungan pendidikan. Mulai dari awal. Nah. Ketika kuliah, duitnya udah ada. Oke? Balik ke sini. Rencana menabung 1 juta setiap bulan, dapat peroleh uang 200 juta. Tingkat bunga tabungan adalah 6% per tahun. Nah, kalau pakai rumus gini, dia harus nabung 139 bulan. Ya. 1 juta selama 139 bulan akan mencapai 200 juta, tapi dengan syarat bunganya berapa per tahun? 6%. Nah, ini kalau pakai Excel, PMT-nya 0,5. Dari mana 0,5? 6% bagi berapa? 12. 12. PMT 1 juta, di akhir tahunnya maunya 200 juta, maka dia harus nabung 139 bulan. Berapa tahun nih? 11 tahun lebih ya. 11 tahun lebih. Tuh. Oke. Nah, ini kalkulator. Nah, menghitung tingkat bunga. Nah, lagi-lagi nih pakai manual ya. Atau pakai Microsoft Excel. Nah, 8 kali setoran, masing-masing 350.000 menjadi 3.342. Berapa tingkat bunganya? Dapat, aku pakai tabel ini 5%. Nah, ya, aku pakai Excel. Nah, NPR-nya 8, PMT-nya 350.000, PV 0, future value 3342500, dapat bunganya 5%. Sebetulnya nggak sulit sih. Yang penting apa di sini menurut Anda? Yang paling, kalau tadi Anda lakukan pakai Excel aja, seringnya berkali-kali salah tuh apa? Bunga. Bunganya, karena Anda nggak ngelihat dia ini per tahun apa di compound, dia bayarnya berapa per bulan, per tahun gitu kan? 1, ya nggak? Apalagi kira-kira kemungkinan salah selain bunga? Anda confused ya, bingung menentukan ini future value atau present value gitu kan ya, betul nggak? Iya, Pak. Future value adalah sesuatu yang akan diterima di depan, pasti kan kayak gitu.
present value adalah sesuatu yang akan diterima saat ini atau yang akan dibayar saat ini. Kalau Anda pinjam uang, ya pinjam uang sekarang 300 juta, maka present value-nya itu 300 juta. Nah, itu sih. Pengalaman saya juga ngajar di manajemen keuangan, kalau ini sebetulnya bahasannya itu di bahasan tentang time value of money ya sebetulnya ya. Nah, ini juga memang salahnya kadang-kadang seperti itu. Bunganya dia lupa, nggak dibagi dulu 12 atau nggak dibagi 4 kalau tribulanan. Terus dia bingung, ini future value atau present value. Jadi meskipun dia pakai Excel, pakai kalkulator keuangan tetap salah. Makanya Anda harus mengerti dengan jelas dulu dan juga bagaimana penerapannya. Nah, tadi saya coba mengajak Anda berpikir penerapannya ya. Oke. Nah, ini pakai kalkulator. Nah, kalau ada pajak itu mengurangi bunga. Jadi gampangnya gini. Kalau orang tua Anda punya deposito ya, misalnya deposito di bank pemerintah ya, Bank Mandiri misalnya. Deposito. Nah, bunga yang ditawarkan deposito misalnya 4% per tahun. Tapi karena ada pajak deposito itu pajak atas bunga deposito itu adalah 20%. Jadi bunga yang diterima net of tax ya setelah pajak itu sebetulnya bukan 4%, tapi 4% dikali 1 minus pajak 20%. Jadi Anda dapatnya orang tua Anda cuma dapat 3,2% bunganya per tahun. Nah, ini. Jadi pengaruh pajak itu mengurangi bunganya, pada akhirnya juga mengurangi nanti hasil investasinya gitu ya. Nah, kita lihat nih. Hitung nilai akan datang future value tabungan 1 juta, distorkan setiap tahun selama 5 tahun, mulai tahun depan ya. Ini ordinary annuity atau anuitas biasa. Apabila tingkat bunga 10% per tahun. Diperhitungkan tahunan. Nah, pajaknya 20%. Nah, ternyata bunganya 10%, itu kita kalikan dulu 1 minus tax. Jadi 1 minus 20%. Jadi bunganya sebenarnya 8%. Karena ini tahunan juga, maka dipakai 0,08 ya. 1 plus 0,08 pangkat 5 tahun, dikurangi 1 bagi 0,08 kali 100, jadi 5.866. Ini nilainya lebih kecil karena ada pajak. Kalau tanpa pajak, berarti gimana? 1 plus 10% ya. Pangkat 5 minus 1 ya, dibagi dengan berapa? 10% kali 1 juta. Nah, harusnya lebih tinggi ya. Betul nggak? Betul nggak kira-kira? Iya, Kalau nggak kena pajak ya, karena ada sebagian dari hasil investasinya itu bunganya itu dipotong pajak. Pajak lari kemana? Pajak lari kemana? pemerintah. Nah, good, ke pemerintah. Itu dia. Ya, 5866. Jadi uang 1 juta yang tiap akhir tahun distorkan 1 juta itu akan menjadi 5,866 juta kalau bunganya 10% per tahun dengan pajaknya 20%. Nah, ini tingkat bunga flat, tingkat bunga yang dihitung berdasarkan saldo pinjaman awal, tingkat bunga efektif, tingkat bunga relevan untuk dipertimbangkan bagi para peminjam. Nah, kemarin ya, masih ingat ya, minggu pertama ya, effective interest rate itu yang harus dipertimbangkan bagi peminjam. 10% per tahun, tapi compounded-nya per bulan. Di atas atau di bawah 10% effective rate-nya? Coba. Nominal rate-nya kata banknya 10% per tahun. Nah, per tahun. Tapi ternyata di-compounded-kan setiap bulan. Efektifnya di atas 10% atau di bawah 10% yang harus dibayar? Di Di atas. Di atas 10%. Nah ya, selalu Anda menghitung adalah efektif ya, yang minggu lalu, efektif annual rate ya, atau tingkat suku bunga efektif tahunan. Karena inilah real yang dibayarkan.
Jangan lihat nominal rate. Nominal rate itu yang dicantumkan oleh bank. Ya. Kalau bank pasti dia pakainya continuous compounding ya, yang pakai epsilon itu ya per detik. Oke. Ini kalau praktisnya tingkat bunga efektif 1,5 sampai 2 kali tingkat bunga flat. Jadi kalau nominalnya 10% ya 15% mungkin ya. Oke, mana yang Anda pilih untuk melunasi pinjaman 10 juta yang diterima hari ini membayar 12 juta tepat 1 tahun lagi atau mengangsur 1 juta per bulan selama 12 bulan. Jadi mana yang akan Anda pilih? Jadi Anda pinjam dapat pinjaman 10 juta, bayarnya setahun lagi 12 juta, atau bayarnya tiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Anda pilih yang mana? Gampang ini harusnya nih. Yang 12 juta. Kenapa? 1 tahun lagi. Nah, kenapa 12 juta? Kalau yang per bulan sama 12 bulan, compound-nya lebih banyak. Benar. Nah, good. Jadi orang hitungnya 1 juta itu dikalikan dengan 12 gitu kan. Jadi 12 juta juga sama? Enggak. 1 jutanya itu kalau dia bayar dia milih yang bayar sekali ini 12 juta. Dia bisa punya uang 1 juta per bulan ya. Ya udah taruh dulu tabungan kan, betul nggak? Ya kan? Taruh di investasi apalah kira-kira yang aman ya, misalnya. Dan saya taruh deposito aja lah paling gampang. Betul nggak? Ya. 1 juta setiap bulan, di akhir bulan ke-12, 12 juta nggak? Coba Anda ngitung ya. Anda naruh uang deposito 1 juta. Tiap bulan nambahin sejuta ya di pokoknya ya. Di akhir bulan ke-12, uang Anda berapa? 12 juta, di bawah 12 juta, atau di atas 12 juta? Di atas 12 Di juta. atas. Kenapa di atas 12 juta? Nah, ada bunga yang diperoleh kan, betul nggak? Iya kan? Nah, iya, itu aja simpel kan? Tuh. Memilih alternatif setahun. Nah, ini kalau Anda mau pakai tingkat bunga flat 20%, efektif 2,923%. Ya. Oke. Nah. Jadi sudah selesai. Ada pertanyaan, guys? Bukunya Pak Budi Frensidi, Profesor Budi Frensidi, ada banyak latihan. Tolong Anda kerjakan latihannya di situ ya. Ya. Jangan lupa minggu depan Anda kuis dulu ya di awal dari jam 8 sampai mungkin jam 8.20. Setelah itu baru kita mulai kelas Zoom-nya. Bahannya adalah di 2 pertemuan itu. Soalnya pilihan ganda kok. Di emas ngerjainnya ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Tadi Anda Excel-nya itu mau saya kirimkan ke Anda Excel-nya? Boleh, Pak. Boleh. Latihan juga. Ya. Oke, kalau kayak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.